Dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri BUMN Erick Thohir harus bertanggung jawab mengenai kasus korupsi oplosan minyak Pertalite menjadi Pertamax oleh BUMN Patra Niaga. Akbar Faisal melalui akun X pribadinya mengatakan, kasus korupsi Pertamina yang merugikan keuangan negara dan masyarakat yang begitu fantastis ini sangatlah kejam. Oleh sebab itu, Erick Thohir harus tanggung jawab sebagai menteri yang menunjuk pejabat pengendali Patra Niaga ini. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka yang terdiri dari 4 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta. Salah satunya yakni Rifa Siahaan selaku Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Kejagung menyebut kerugian negara dalam korupsi oplosan minyak ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun. Korupsi ini berlangsung dari tahun 2018 sampai 2023, di mana total kerugian negara diduga mencapai 968,5 triliun rupiah. Wah, kalau kayak gini, Erick Thohir selaku Menteri BUMN harus bertanggung jawab ya. Nggak main-main loh mega korupsi ini, hampir menyentuh 1.000 triliun rupiah. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya, jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama, di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan, ya kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi.
Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik. Pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Dan kan tampak ketika Erik ketemu Jaksa Agung, tiba-tiba bersikap aktif menyatakan akan mengevaluasi. Lah kenapa sebelumnya bungkam? Nah ini juga yang harus kemudian didapatkan informasinya. Ada apa ya? Karena desakan kepada Prabowo untuk menonaktifkan Erick Thohir ini agar menjadi bukti juga bagi Pak Prabowo sendiri. Bahwa kita memang sedang memerangi korupsi. Nah, kan begitu ya. Dan kita tahu banyak kemudian muncul ada Ahok yang juga dipanggil, yang akan dipanggil rencananya begitu ya. Tapi dia sudah koar-koar di berbagai media, di SCTV, di Narasi Newsroom. Ini luar biasa. Coba kita lihat kabarnya ya. Kabar dari Erik ini, Ahok ya. Ahok tantang sidang terbuka soal pertama oplosan. Jadi ini terjadi ketika 2018 sampai 2023 ketika komisarisnya ya Erick Thohir, Ahok ini gitu. Mantan komisaris utama lagi ya PT Pertamina Basuki Cahayapurnama mengaku siap untuk diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan pencampuran RON 90, RON 88 dengan RON 92. Di sisi lain terjadi perdebatan yang menyebut ini terjadi dengan menggunakan zat adiktif. Jadi ramai di DPR sudah dibahas. Ahok mengaku tidak mengetahui detail teknis mengenai proses, tapi ia menegaskan bahwa masalah utama terletak pada sistem pengadaan yang tidak transparan. Kalau soal itu pemasoknya mencampur, itu permainan bajingan. Kenapa lu terima? Wah ini ya seperti kita tahu lah bahasa-bahasa Ahok ini banyak bahasa-bahasa yang kurang pantas disampaikan oleh pejabat publik. Tapi ya coba kita lihatlah. Seperti ini videonya. Salah satunya di Narasi. Ahok pemerintah belak-belakan. saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Itu yang saya maksud. Beyond Kalau urusan saya mau subholding beresin perusahaan. apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan. Oke. Jadi masalah utamanya korupsi ya kita sudah tahu persis. Bahkan ini terjadi di 10 tahun terakhir ini. Ketika Anda pun menikmati menjadi komisaris utama Pertamina. Maka ada respon yang cukup menohok juga dari Hotman Paris. Coba kita dengar. Aduh, lucu. Sekelas komisaris utama dengan gaji miliaran nggak tahu adanya persekongkolan kejahatan. Yang lain dia tahu semua, malah sosokan ngasih saran ke Kejaksaan Agung. Oke, kita dengarkan Hotman Paris. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu
komisaris itu digaji untuk mengawasi, bahkan pencurian 1 sen pun, ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Oh. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Luar biasa ya. Makin seru saja ini. Tapi ada benarnya apa yang disampaikan oleh Hotman ya. Fungsi pengawasan yang hanya mengawasi tapi tidak diberikan kewenangan untuk menindak, ya percuma juga. Dan Ahok pun sebetulnya pernah menyampaikan itu. Saya sudah mengingatkan berkali-kali. Oh, itu pernah bajingan itu. Tapi kan kami tidak diberikan kewenangan untuk memecat dan seterusnya. Ya kalau nggak diberikan wewenang, aturannya seperti itu, ya ada yang bisa dilakukan, lapor ke presiden misalnya. Karena Anda juga dekat dengan presiden yang kemarin. Nah, ini menjadi polemik yang meluas. Mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto ini betul-betul dijadikan sebuah momentum yang tepat untuk bersih-bersih. Ya, Pertamina tentu adalah aset negeri ini. Harus diselamatkan. Jangan sampai rusak oleh kelakuan oknum 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang 7. Ya karena korupsi tidak ada yang dilakukan perorangan ya. Kita tahu korupsi itu akan berlangsung ketika itu dilakukan secara kolektif, berjamaah. Ya, ada kejahatan yang terorganisir. Maka itu harus dilawan oleh kebaikan yang terorganisir. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan topeng-topeng hari ini semakin terbuka ya. Dan jangan lupa, bukan hanya oplosan pertama dan Pertalite yang harus diusut, tapi juga oplosan ijazah Jokowi. Ya, ini juga diingatkan, Prabowo diminta usut dugaan ijazah oplosan Jokowi. Karena foto yang satu dengan yang lain harusnya berbeda, kok ini sama persis, beda hitungan tahun kok sama. Kok tidak ada aslinya, yang ada hanya fotokopinya. Kok ini giginya beda, kok matanya. Nah, ya sudah, kalau mau bersih-bersih, gunakanlah sapu yang bersih. Ya, sekarang kita sedang membersihkan sapunya dulu nih pemerintah, agar bisa membersihkan ruangan yang bernama Indonesia Raya ini menjadi bersih.